Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifta Zamila dengan NIM 4422004 dari kelas PS2A, Prodi Perbankan Syariah, jurusan Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah Bank Syariah di Indonesia. Inisiatif pendirian Bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktikkan pada Bid'at Tamwil, Salman ITP, dan Koperasi Ridho Gusti. Deregulasi perbankan dimulai sejak tahun 1983. Pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan sistem bagi hasil dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah. Tahun 1990, MUI membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18-20 Agustus 1990, MUI menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil Lokakarya dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional 4 MUI di Jakarta 22-25 Agustus 1990. Yang menghasilkan pembentukan kelompok kerja pendirian Bank Islam di Indonesia yang disebut dengan Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak. Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI berdirilah Bank Syariah pertama di Indonesia, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia atau BMI, yang berdiri pada tanggal 1 November 1991. BMI resmi beroperasi sejak tanggal 1 Mei 1992 dengan modal awal sebesar Rp106.126.382.000. Pada tahun 1998 terjadi krisis moneter dan keluarlah UU nomor 10 tahun 1998 yang menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, yang ditandai dengan berdirinya beberapa bank Islam, yaitu Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, dan lainnya. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit pada tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai. Akhirnya UU tersebut mendorong peningkatan jumlah bank umum syariah atau BUS dari 5 BUS menjadi 11 BUS dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun. Sejak dimulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam 2 dekade pengembangan keuangan syariah nasional sudah banyak mencapai kemajuan, baik dari aspek kelembagaan dan infrastruktur penunjangan, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun awareness dan literasi masyarakat terhadap pelayanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah kita menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Per Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 bank umum syariah, 22 unit usaha syariah yang dimiliki oleh bank umum konvensional, dan 162 PPRS dengan total aset sebesar 273,494 triliun dengan pangsa pasar 4,61%. Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan stakeholder yang kuat dalam pengembangan bank syariah. Sebuah prinsip ekonomi dan keuangan syariah yang menjunjung tinggi kesetaraan, kejujuran, dan keadilan. Zaman teknologi semakin pesat dan perubahan dunia digital semakin cepat. Bank syariah modern tak lagi hanya mengandalkan loyalitas dan eksklusivitas umat. Pelayanan profesional serta inovasi produk dan fitur menjadi keunggulan kompetitif dalam meraih laba tanpa melupakan zakat korporasinya. Selanjutnya, merger 3 bank syariah. Dimulai tahun 2016, OJK menyiapkan roadmap pengembangan keuangan syariah. Selanjutnya, tahun 2019, OJK mendorong bank syariah dan unit usaha syariah milik pemerintah berkonsolidasi atau merger perbankan, di antaranya PT Bank Syariah Mandiri,
PT Bank BNI Syariah, PT Bank BRI Syariah, Unit Usaha Syariah, dan PT Bank Tabungan Negara (TBK). Pada 2 Juli 2020, Menteri BUMN Erick Thohir berencana menggabungkan Bank Syariah BUMN, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, PTN Syariah, dan Mandiri Syariah. Kemudian, Oktober 2020, pemerintah secara resmi mengumumkan rencana merger Bank Syariah dari 3 bank himbara, yaitu Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Selanjutnya, 11 Desember 2020 menetapkan nama perusahaan hasil merger menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Pada 27 Januari 2021, OJK secara resmi mengeluarkan izin merger usaha 3 bank tersebut. Surat itu terbit dengan nomor SR-3-PB1-2021. Pada 1 Februari 2021, Presiden Jokowi meresmikan PT Bank Syariah Indonesia. BSI menjadi cerminan wajah syariah di Indonesia yang modern, universal, dan tentu saja memberikan kebaikan bagi seluruh masyarakat. Setelah melakukan merger, Bank Syariah Indonesia akan menjadi bank syariah terbesar di Indonesia dengan total aset 239,56 triliun dengan lebih dari 1.000 kantor cabang dan 20.000 karyawan. BSI juga akan menjadi bank dengan peringkat 7 berdasarkan total aset yang dimiliki.